Insya Allah kita akan melakukan Zoom seperti ini nanti setiap 1 bulan sekali. Syukur-syukur bisa lebih agar benar-benar ilmu kita bermanfaat. Kita kaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditanya pula Imam Syafi'i. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, "Ya Syekh, kaifa sahwatuka lil adab?" Bagaimana keinginanmu tentang tata krama wahai Syekh? Beliau menjawab, "Asma'u bil harfi minhu fatawadu a'dha'i inna laha asma'an tatana'amu bih." Aku dengar satu kalimat, satu huruf tentang adab, bergetar seluruh anggota tubuhku ini untuk ingin menikmati bahasa adab tadi itu. Saking hebatnya beliau. Tata keramanya bukan main. Kalau dikatakan kepadanya, pakai fatola bakalahu, bagaimana perasaan Anda mencari ilmu adab, mencari tata krama adab itu bagaimana? Maka beliau mencari dalil, kata beliau, tolabul mar'atil mudhillati waladaha walaysalaha ghairuh. Yang antum sudah punya itu. Apa kata beliau ini? Aku mencari ilmu adab itu seperti wanita yang kehilangan anaknya, yang anaknya cuma satu-satunya itu. Saking pentingnya mencari adab, seperti wanita kehilangan anaknya, yang nggak ada lagi anaknya cuma itu. Jadi nggak pernah ditinggalkan. Digolek terus kemana-mana, dicari terus. Kenapa? Karena anaknya cuma itu doang. Itulah adab kedudukannya. Baginda Nabi Muhammad. Kalau mau minum apa-apa itu bertata krama. Mau minum itu bertata krama. Dicontohkan barangkali seperti ini. Dipegang gelasnya, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diminum. Alhamdulillah. Ya kamu nggak usah ingin, kamu nggak usah ikut-ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak kayak santri, udah wadahnya baskom, minumnya sekali, gelek. Nah ini, itu lebih daripada sunnah itu namanya. Makan juga begitu. Tidak ada satupun nasi saking azabnya Rasulullah itu dengan nasi yang jatuh satu tidak boleh. Ambil nasi yang jatuh itu, jangan-jangan barokah makanan itu yang satu yang jatuh nasi itu. Kayak santri ya kira-kira begitu kan. Wadahnya pakai wadah ember, selesai udah masuk lemparkan ke atas. Itu menyiksa makanan, tidak boleh. Bahkan ketika ada bekas makanan di tangan beliau, dikulum oleh beliau sampai merah tangannya. Tapi tangan beliau kan halus, putih. Ya, kalau antum dikulum sampai njuwer ya tetap hitam. Wong tangannya hitam. Itu hadis. Itu tata krama beliau. Dan kalau makan beliau itu duduknya itu setengah bersila. Jadi kaki kanannya ini berdiri, kemudian kaki kirinya didudukin.
Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau kalau makan begitu? Oh iya, karena perut itu ada macam-macam isinya. Ada 3 macam isinya. Yang pertama ini nasinya, kemudian airnya, kemudian yang 3 anginnya. Maka jangan kenyang-kenyang. Kenapa? Harus ada anginnya. Ya, kalau nggak ada anginnya kan kedekean terus ngantuk aja. Yang ngantuk-ngantuk ini kan kekenyangan tadi. Itu adabnya makan. Dan menghadap kiblat sampai kayak begitu. Ini benar bukan bohong. Saya pernah makan bersama Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu. Dan pada saat tahun itu kita bersama-sama ke beberapa negara. Kita makan bersama kami di Syria, di Syria. Satu nampan itu saya, Habib Umar, Habib Soleh dan Habib Mundir Al-Musawah, Allah yarhamhu wafat. Habib Soleh Al-Zufri ini mengambil nasi yang di bawah dikembalikan ke lengsernya, ke nampannya. Saya mah Habib mengambil tapi enggak dikembalikan ke lengser. Yang di bawah nampan diambil Habib, dimakan. Betul yang jajan saya, Habib itu saya dimakan sama Habib satu. Nah, akhirnya Habib saya juga agak sedikit tersinggung ketika ngambil, dimakan juga dia, enggak yang di nampan dimakan. Kayak begitu. Jadi ulama itu sangat sayang dengan makanan. Ini penting. Jangan sampai kita ini membiarkan akhlak-akhlaknya orang jahiliyah. Kalau sudah makan, begitu kan? Piringnya ditutui, terus sendok sama garpunya disilangkan. Itu kan akhlaknya Yahudi. Tidak usah, biarkan saja. Itu kan tanda salib. Ada diajarkan untuk bersalib. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sudah nggak pakai bismillah, nggak pakai alhamdulillah, meroyok punya kawan-kawan. Nah, akhirnya apa? Nggak berkah. Kalau nggak berkah, walaupun yang dimakan tuh gizinya banyak, tidak mengantarkan untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau berkah, masya Allah, insya Allah akan berkah. Ibadahnya senang. Kok kita senang ibadah, senang ngaji, nggak ngantuk kalau ibadah, tahajud, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, witir bahkan. Nah, ini makanan kita insya Allah berkah. Amin Allahumma amin. Berikutnya adalah babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlil ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamanya ilmu dan ulama, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, ini penting. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan mengangkat orang-orang yang punya ciri 2, 1 iman, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Di atas derajat rata-rata. Bukan darajatun, tapi darajatun. Darajatin. Banyak derajat. Itu jamak dari darajatun. Apa? Yarfa'un ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Jadi Allah tegasnya akan mengangkat para ulama derajat yang sangat tinggi dengan mengumpulkan mereka mengumpulkan ilmu dan amal-amal. Ilmunya diamalkan, dikerjakan walaupun tidak banyak. Ya, repotnya kita ini ilmunya banyak tapi nggak dikerjakan. Akhirnya nggak jadi ulama. Ulama itu apa? Alim al-amal bi ilmi. Apa tadi? Alim al-amal bi ilmi. Orang yang alim mengamalkan ilmunya. Jadi mulai dari makan, minum, duduk, jalan, sampai ngurusin anak, ngurusin istri, bekerja, semua berilmu. Tidak ada yang tidak. Beda dengan binatang. Kalau binatang kan nggak ada ilmunya. Punya siapa aja dimakan dia. Beda kalau ulama. Kalau orang yang punya ilmu tidak. Makan harus yang halal. Yang haram pinggirkan. Bukan banyak-banyakan.
Tetapi halalan. Halal yang dicari, bukan banyaknya. Nah, repotnya kita kan sudah kadang-kadang mencari rezeki nggak dapat, banyak juga enggak, justru malah tidak halal. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi Muhammad SAW berikan satu hadisnya, man akala lukmatan minal haram. Siapa yang makan satu suap dari yang haram, satu suap dari yang haram, apa? Raddallahu sholatan arba'ina lailah. Allah akan menolak darinya sholatnya 40 hari. 40 hari 40 malam ditolak. Satu lukmah, satu suapan saja ini haram, ditolak 40 hari sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana kalau sumbernya betul haram terus? Kalau santri insya Allah nggak ada ya. Nggak ada yang nyuri itu nggak ada. Kalau ngambil nggak ngomong banyak. Nggak boleh pakai sendal. Ini sendalnya Ustadz hilang. Di sana, di pondok yang lain, tempat kita mah udah biasa begitu itu. Maaf, nggak sengaja apa om? Itu bukan sendalnya. Untung nggak punya kakinya digosok. Al-ghasbu kasarki, gosok kayaknya kecil tapi kayak maling itu nggak boleh. Saya itu belum pernah pakai bajunya istri saya. Kaosnya juga belum pernah. Saking saya nggak mau menggosok. Tanyakan dia, apalagi yang lain-lainnya. Sendalnya juga nggak bisa, nggak muat. Tapi kalau punya saya habis itu. Ini punya istri 2, coba kalau 4 tambah 6 itu. Artinya sampai kayak begitu nggak boleh gosoknya gitu. Ya bojoku nggak boleh tersinggung, aku udah halal ikhlas bagi saya. Boleh pakai kalau udah ulima ridhohu. Apa? Ulima ridhohu. Diketahui ridhonya. Kalau dipakai tidak marah, sudah biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai jangan dibuang, ya ditinju kawannya. Makanya jadi urusan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penting, ini penting. Dari yang sekecil itu, termasuk kalau sholat, tidak boleh ngomong di masjid. Ya ini yang gede-gede ini jangan ngomong di masjid. Masjid itu rumah Allah, tidak boleh untuk ngomong rame-rame di masjid. Bahkan kalau Anda kok gelangnya yang 100 gram emas hilang, dicari. Nggak boleh dicari. Doakan. Mudah-mudahan tidak ketemu gelang kamu. Begitu. Wajib kamu doakan dia. Itu sunnah mendoakan orang yang nyari barang di masjid itu. Dia Pak, ya biarkan salah kok di masjid kayak gelang. Nggak boleh. Apalagi cuma HP. Nggak boleh dicari di masjid itu. Saking mulianya masjid. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama fauqal mu'minin bisab'i mi'ati darajatin. Derajatnya ulama di atas orang yang beriman itu selisih 700 derajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wah. Mukminnya di sini, ulamanya di 700 derajat sana, di atas. Ma bainad darajataini, di antara derajat satu dan derajat yang lain, khamsumi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Balah, piye ini? Satu derajat sama derajat yang lain, itu berjalan kaki selama 500 tahun. Sampai mana? Oh, sini ke Mekah aja itu cuma kemarin itu 2 bulan naik sepeda motor itu. Ini sampai 500 tahun, saking tingginya orang yang alim. Bukan main, bukan main. Bahkan di sana ada sebuah hadis yang kita baca kemarin, kitab di Durrul Muhammadiyah. Fadlul abid, fadlul alim alal abid, kafadli ala adnakum, kata Nabi. Keutamaan orang yang alim, mudah-mudahan antum semua orang yang alim. Amin Allahumma amin.
Santri yang sudah pulang di rumahnya jadi orang yang alim. Amin Allahumma amin. Kalaupun tidak alim banget, nanti anak-anak kita yang alim banget. Amin Allahumma amin. Caranya bagaimana alim itu? Ya masih banyak caranya. Ini saya saya petik tentang alim. Satu, makanannya harus halal, tidak boleh lagi campuran yang haram. Yang dilihat harus halal, yang dipakai harus halal, yang ditempati harus halal. Itu harus. Tapi nggak usah enak-enak, yang penting halal. Masakan nggak usah enak-enak, cukup berasnya, beras paten rojo lele, yang sekilo cuma 25.000 gitu. Lauknya cukup sayur bayam, ikan asin, sambal terasi, lauknya sate sama sop ayam. Tapi yang penting halal. Suami istri yang baik, kalau mau nyentuh istrinya nanti butuh dulu. Oh, ini enggak dari ladang langsung ngucek-ngucek istrinya. Jadi tak jalan anaknya itu. Alhamdulillah. Cari waktu yang bagus, puasa. Begitu juga sampean yang perempuan nyari suami ya santri, itu masih banyak santri yang anggur. Cak hati itu masih bujang. Dia bukan nggak laku, memang nggak mau, dia menolak-nolak. Gadis dia itu. Oh, dia itu mondok sudah selawas-lawasi. Nah ini santri mondok 10 tahun, balik untuk tukang becak. Ya Masya Allah, sholat juga entah. Alhamdulillah. Harus betul, puasa Senin Kemis. Masih banyak lagi tentunya. Bahkan di sini Allah berfirman, Allah bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist al-ayat. Allah bersaksi sungguh tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini pertama. Yang kedua bersaksi malaikat. Siapa yang ketiga coba? Ulul ilmi. Jadi alim itu, ulama itu setelah malaikat. Allah, kemudian di situ malaikat, kemudian ulul ilmi. Nabi, Rasul, ulama. Ini orang yang ketiga setelah malaikat. Maka kalau alim itu dekatnya dengan malaikat. Tidak usah kerja, sudah cukup bantu Allah. Ngurusin agama Allah. Tidak usah susah-susah. Mau jadi dokter, sudah ada nanti yang ngurusin. Saya enggak dokter, punya dokter. Saya enggak bidan, saya punya bidan. Saya enggak hafid, saya punya hafid. Kenapa? Ngurusin agama Allah, tapi yang ikhlas. Nanti kalau sudah begitu, apa kata Allah? Ya dunia, ukhdumi man khodamani. Layani orang-orang yang layani aku. Dunia milik siapa? Kita milik siapa? Kalau yang dimiliki diperintah dengan orang yang memiliki, mau apa tidak? Dunia milik Allah. Allah yang perintah, mau apa tidak? Ya mau, maka jangan kaget. Kalau kiai itu anaknya banyak, duitnya banyak, rumahnya banyak, istrinya juga banyak. Oh, pengen tak pengen. Ini penting. Kenapa? Karena innama yasallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hamba Allah adalah orang alim ulama. Dicari ilmu ini. Jangan main-main. Kadang-kadang kita ini sembarangan masih di pondok. Akhirnya pulang kangen juga. Di pondok tidur aja. Di rumahnya nggak bisa apa-apa, berbeda. Tidurnya karena capek ngurusin ulama, berbeda. Ulama ini adalah punya Allah. Kok capek khidmah ulama? Nggak apa-apa. Nggak ngaji, nggak apa-apa. Ada seorang namanya, panggilannya Mbah Dullah. Di pondok udah panggil Dullah. Mondok bertahun-tahun itu nggak bisa-bisa. Sampai sudah 10 tahun kawannya jadi guru, dia masih jadi muridnya. Masih ngaji jurumiyah terus. Akhirnya pas di jurumiyah itu, guru ini
ngajar Jurumiyah itu. Di belakang pojokan ada hitam gede itu. Loh, kok dolah koncoku? Kawannya sampai jadi ustadz, dolahnya masih ngaji Jurumiyah. Nggak bisa-bisa. Singkat cerita, udah keluar dipanggil. Loh, Kang Dolah, kok ada gini? Bang, kalau Pak Guru yang memiliki. Lagi, apal? Derek. Iso, derek. Duh, aku izin Kang Dolah. Masuk aku gede dewe, aku malah grogi gak iso ngaji aku. Wis kowe gak usah ngaji lah ya. Kowe kono wis melok Pak Kiai kono wis. Sampai gurunya malu sama Pak Dolah karena Pak Dolah gak bisa apa-apa. Tapi setiap hari apa? Nata sendalnya Kiai, enggak pernah Kiai itu tahu. Sampai bajunya itu letek, serbannya letek untuk apa? Untuk ngelapis sendalnya Kiai. Akhirnya matur ke Pak Kiai, apa Kang Dolah? Saya sudah malu di sini. Loh, kenapa malu? Kenapa? Gurunya nggak mau ngajarin saya. Loh, kenapa? Saya masih Jurumiyah. Loh, berapa tahun mondok? Sudah 10 tahun. Ya Allah Kang Dolah, durung iso kowe. Dereng. Tapi Pak Guru nggak mau ngajarin guru. Ya wis kowe kene kalau aku. Akhirnya memang pengen ikut Pak Kiai. Akhirnya Kang Dolah ini ikut Pak Kiai. Yang ngisi jeding, ngalitkan kudanya, sapinya, kambingnya, ngurusin anak-anak Pak Kiai karena Pak ini istrinya juga banyak. Kang Dolah ngurusi kemana, ngantar sekolah kemana-mana. Kalau Pak Kiai pengajian yang ngantar pengajian. Ini fakta, ini bukan kosong, bukan bohong, ini fakta. Singkat cerita, ikut Pak Kiai pengajian, neroknya di kamar mandi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dengarkan dulu. Ini Kang Dolah. Kok ceramah? Iso ceramah. Saya gak iso. Lah kok iso? Wah, Pak Kiai istighosah, Kang Dolah ngatas istighosah, pulang malu kan di kamar mandi istighosahnya. Astagfirullahaladzim li abi wa ummi ngikut. Loh, ini iso Kang Dolah ini. Ini udah berbelasan tahun udah nggak bisa ngaji. Disoroki Pak Kiai mendino mabadi aja nggak selesai. Juz 1 hatam, juz 2 Juz 1 lupa lagi, bolak-balik gak selesai. Tapi saking takdimnya, tidak pernah ada namanya sendal Pak Kiai kena debu, tidak pernah. Kecuali serban sama baju Pak Dolah ini. Singkat cerita sudah 21 tahun di pondok, Pak Kiai itu bermimpi bahwa Pak Dolah itu punya derajat yang tinggi. Didengarkan, bisa istighosah, bisa ceramah. Akhirnya besok betul diajak. Itulah, iya. Gue barisan melu aku pengajian, nggih. Damel sepeda motor sing pundi Pak Yai? Oh, sing hijau wis. Pakai motor yang hijau. GL Pro dulu. Ada kan? Bukan kejut langsung protol, bukan. GL Pro betul. Honda itu. Sudah begitu, Pak Yai pakai pakai jas, pakai sarung begitu, pakai peci putih, pakai imamah, terkenal Pak Kiai itu. Tapi itu di tengah jalan sengaja. Alhamdulillah aku tuh gak enak awak ini. Engko sing ngisi pengajian nanti yang ngisi pengajian sampean ya. Mboten Yai, mboten saged. Aku gak enak, aku mau bisa masuk angin mereka. Pura-pura ini Pak Yai ini membuat skenario seperti itu. Terus udah, nanti saya yang ganti nyupir sampean. Kiai ini kowe ya iki. Kamu yang di belakang yang ngonceng saya ya. Makanya, baju kalau welek itu pun. Kowe wani to. Angger panjenengan pun sabdo nggih. Kalau engkau sudah nyuruh Pak Yai, saya ikut Pak Yai. Apapun, jangankan suruh ngaji, suruh apa saja siap. Ya udah, berhenti di jasnya Pak Yai ini, dikasihkan si Kang Dolah ini, serbannya juga Kang Dolah, pecinya Pak Yai pakai peci yang jelek, kemudian imamanya dikasihkan Pak Dolah, Kiai yang nyupir motornya. Ini fakta. Ini enggak bohong, ini fakta. Akhirnya apa?
Singkat cerita, Pak Dahlan muter, bobios keringetnya. Udah turun kan disambut sama banser. Jadi Pak Yai nyotor motor begitu. Pak Dahlan diulek-ulek, dicowok dibawa depan sendiri. Oh namanya kiai. Sebenarnya nggak tahu orang-orang itu kiainya yang mana itu nggak tahu. Karena sudah mulai agak terlambat karena banyak diskusi tadi itu. Singkat cerita, Pak Yai nutur motor gitu sama banser. Ini ya pengawalnya Pak Yai. Iya, kata Pak Yai ini. Pak Yai sana akhirnya Pak Yai suruh di belakang pohon pisang begitu. Tempat parkir motor ini. Namanya Kiai sudah ikhlas tuh karena Allah. Singkat cerita begitu. Sudah begitu. Hadirin sekalian, namanya masalah Pak Kiai Haji itu. Pengajian akbar akan disampaikan pengasuhan ini. Waktu di tempat diaturkan. Panggil banser. Gemeter dia. Panggilkan supir saya motor tadi. Karena takut kalau konangan. Akhirnya betul dipanggil sama banser, dipegang, terus dicium tangannya sama Pak Dahlan tadi. Terus kata Pak, konangan terus. Izin Pak, ya. Pak Yai duduk di bawah gitu. Ceramah betul. Imam istighosah ceramah. Oh hebat. Semua orang terpana. Semua orang kagum dengan kiai yang pura-pura tadi itu. Kiai yang dijadikan oleh kiainya. Hebat udah terus. Wow, salaman seneng semua. Puas. Persis suaranya itu persis dengan suaranya Pak Kiai itu. Singkat cerita. Akhirnya sudah selesai makan. Dibawain berkat, ya berkatnya ya. Kang Dul lah yang dapat. Pak Yainya hanya tukang motor, ya nggak dapat. Udah selesai itu. Pak Yai, kalau mawon. Konangan ketahuan. Udah sampai tengah jalan berhenti. Saiki itulah mumpung pengikane uang, jasku PN, imamahku PN, serbanmu kamu ambil semua. Satu syaratnya malam ini kamu nggak boleh minum di pondok. Semua pakaian kamu ambil, barang-barang kamu ambil, nangis betul. Saya masih ingin berkhidmat dengan Pak Kiai. Nangis juga. Saya ingin berkhidmat dengan Pak Kiai. Enggak, aku ngerti, saya udah tahu, sekarang kamu pulang. Semua bawaan kamu dibawa pulang, besok di rumah, kamu ngomong sama masjid, kamu izin sama kiainya, kamu sholat, besok kamu buka pondok. Dan di mana? Di belakang. Tepatnya dengan pondok itu tidak jauh lah. Singkat cerita, beliau pulang, punya pesantren yang sekarang santrinya juga sangat banyak sekali. Mudah-mudahan santri yang ikhlas kayak Pak Dahlan ini pulang menjadi ulama yang besar. Amin Allahumma amin. Siapapun gurunya. Ini penting, khidmah itu penting, bukan main-main. Kalaupun tidak ngaji, tidak apa-apa. Yang penting khidmah. Khidmah sudah enggak, ngaji enggak, dah pulang ya, tukang deres lagi itu nanti. Ini penting. Kenapa? Karena barokah itu adalah fil khidmah. Al-barakatu fil khidmah. Wal ilmu bitta'lim. Ilmu itu dengan belajar, tetapi barokahnya ilmu harus dengan khidmah. Maka wajibnya khidmah itu adalah sebuah kewajiban agar bisa berbarokah, bermanfaat ilmunya. Berikutnya di sini ada lagi betapa mulianya orang-orang yang benar-benar berkhidmah kepada para ulama, para wali Allah. Sampai-sampai bersabda baginda Nabi Muhammad, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Pewarisnya Nabi. Wa hasbuka bihadhi darajah majdan wa fakhran. Dan cukup bagi kamu dengan derajat ini keagungan kemuliaannya. Cukup sudah. Wa bihadhi rutbati sawafan wa dzikran. Dan dengan pangkat ini cukup kemuliaan yang disebut orang banyak. Itu ulama namanya. Maka wa idza kana
La rutbata fawqan nabi, ketika tidak ada derajat di atasnya nabi, ketika nabi itu paling tinggi derajatnya, di atasnya enggak ada derajatnya selain derajat nabi, sama. Fala syarafa fawqa syarafil warasa. Maka juga tidak ada derajat yang tinggi di atas derajatnya pewarisnya para nabi. Siapa dia? Ulama. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya ulama. Makanya mencari ilmu itu penting sekali, ilmu agama. Kalau Anda ini hanya di pondok hanya mencari ijazah, terus pulang pengen jadi perawat, pengen jadi bidan, bendino ngurusi bayi sama jalannya. Alah, jalan bayi maksudnya. Ya enggak selesai-selesai. Pulang jadi perawat, nyuntiki wong stroke kayak bendino, tambah stroke bisa itu nanti. Sekarang mencoba berubah mindset kita. Itu juga ilmu dicari. Tapi terpenting mencari ilmu agama. Ilmu Al-Quran. Ilmu hadis. Ilmu nahwu sharaf. Ilmu bahasa. Dicari semuanya. Kalau ini bisa, dimanapun Anda berada, akan bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Ini penting. Maka di situ ada akhir daripada kitab ini. Wa ghayatul ilmi al-amalu bih. Puncaknya ilmu, kata baginda Nabi Muhammad, mengamalkan ilmu. Pada saat yang masih belum mengamalkan ilmu, sudah di rumah, ayo diamalkan ilmunya. Jangan tinggal kerja terus. Yang buka-buka TPA lah. Di kampungnya kan perlu ilmu. Buka-buka TPA, mengajarkan jurumiyah, mengajarkan awamil, ngaji-ngaji mabadi, kumpulkan orang-orang, mengajarkan jamaah-jamaah istighosah. Di hadapan barokah, jangan putus. Jangan putus dengan kiainya. Kok nanti Anda sudah pulang ke rumah, jangan putus dengan kiainya. Saya sudah berapa kali tahun ini, bahkan kita nanti tanggal 27 Desember akan sowan ke Jawa. Semua kiai-kiai saya tak kunjungi ke Jawa, tak silaturahmi. Untuk apa? Biar ilmu yang ada di Pondok Wali Songo ini berkah di akhirat. Amin Allahumma amin. Kata Nabi, wa ghayatul ilmi al-amalu bih. Puncaknya ilmu adalah mengamalkan ilmunya. Walaupun tidak banyak. Diamalkan, jangan dibiarkan. Kenapa? Li'annahu thamratuhu. Karena mengamalkan ilmu itu buahnya ilmu. Al-amalu thamratuhu. Amal itu buahnya ilmu. Ya apa sajalah yang bisa menjadi imam masjid lah, buat musola, buat TPA. Karena saya juga hari ini senang ada siapa kemarin yang namanya Dewi apa siapa di sekelas kamu ya Mas Febri ya? Kelas sama siapa kemarin ini? Suaminya Ida itu siapa namanya? Yang dari pelosok? Meka, sekelas sama Meka. Yang kecil siapa itu? Mbak siapa namanya? Mbak Umi ya? Umi itu dia sudah diberi oleh orang wakaf tanah, kemudian muridnya sudah banyak, itu pada masih gadis mengamalkan ilmunya. Insya Allah berkah itu. Bahkan kemarin saya temukan sama kakaknya Afni untuk membuat akta notaris. Dibantu membuat. Harus pulang diamalkan, tidak boleh tidak. Karena buahnya ilmu ngaji di pondok, ya itu di rumah itu nanti. Li'anna thamratu wafaidatul umri, dan faidahnya umur apa? Wazadatul ukhra, dan bekal untuk di akhirat nanti. Faman da'arabihi sa'dun, maka barang siapa yang beruntung dengan mengamalkan ilmu akan merupakan orang yang selamat, bahagia. Wa man fatahu khusrun, orang yang punya ilmu kok enggak pernah mengamalkan, khusrun, rugi. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya rugi. Bahkan ada sebuah nadzam mengatakan, wa alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang punya ilmu kok tidak diamalkan akan disiksa oleh Allah sebelum orang-orang menyembah berhala. Naudzubillahi min dzalik. Ayo kita akhlak, adab, tata krama dimanapun.
Nanti walaupun di rumah tetap kita upaya bagaimana bisa sowan kepada gurunya, pada kiainya. Kenapa? Rohnya santri itu adalah diliputi ilmunya guru. Jarang guru tidak doakan santri, itu jarang. Kapanpun, siang malam doa untuk santri. Di mana saja, di kuburan, di tempat pesta, di Mekah, di Madinah, di Ka'bah, semua doa untuk santri. Cobalah dengarkan doa Abah itu. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwazana wa dzurriyyatana wa ta'alami dana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair. Tidak putus-putus terus kita doakan. Maka rohnya murid itu ada pada genggaman guru. Kalau putus ya nggak nyambung. Kalau putus dengan guru ya nggak berkembang, nggak bermanfaat ilmunya. Rugi. Makanya jangan cuma ijazah. Ijazah itu sudah wajib ada dapat. Tetapi yang dicari bukan ijazah, tapi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Tidak banyak yang disampaikan, insyaallah kita akan jumpa berikutnya. Ada salah satu hadis yang dipelajari anak-anak kelas 6 ini, hafal semua. Hadis yang pertama, ya bena Adam, ya bareng. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Hai manusia, aku ciptakan kamu hanya untuk beribadah. Fala tal'ab. Apa? Fala tal'ab. Maka jangan banyak main-main, jangan banyak gurau, jangan banyak yang kosong untuk ibadah. Terus wa zamantu laka rizqaka ya. Fala tal'ab. Aku telah jamin rezekimu itu. Jangan susah-susah, udah dijamin kok. Sudah dijamin oleh Allah. Sudah ada. Loh kok iya toh bahlo, orang yang hamil itu anaknya belum keluar, maaf, air asinya sudah keluar. Sudah ada air asinya. Tanyakan Bunda kalau nggak percaya. Hamil 6 bulan, 7 bulan itu. Cak Febri kok ngeliatin saya. Jadi nggak usah ngeliatin saya, kamu belum punya. Mudah-mudahan cepat dapat. Amin Allahumma. Jangan lama-lama. Kalau kamu nanti kali umur 40 tahun, punya anak 1, mati nyetak anak yatim itu. Ditegur oleh Allah. Itu ASI sudah ada itu. Untuk bayi, bukan untuk bapaknya. Untuk bayinya sudah ada itu. Terus berikutnya, wa intardayo. Indim. Wa in radita, boleh jika kamu telah ridho dengan apa yang kuberikan kepada kamu wahai manusia, maka aku istirahatkan kamu. Badanmu enak, gak usah capek-capek, hatimu enak, rohmu enak, wes datang sendiri. Buktinya kita ini gak pernah apa-apa, datang diantar oleh orang duit, diantar oleh orang barang-barang. Kita sudah berapa yang ngantar hari ini? Ada yang ngantar duit, ada yang ngantar barang-barang kemarin. Itu Allah yang punya, nggak boleh cita-citakan. Allah yang punya. Dan sudah badannya enak, wa kunta indi mahmuda, kamu di hadapanku menjadi orang yang terpuji. Amin Allahumma. Tapi ayat berikutnya, wa in lam tardaya. Jika kamu tidak ridho yang aku berikan kepada kamu rezeki ini, kamu masih dusur nyari lagi. Di rumah masih kurang, berangkat ke Malaysia. Belum cukup di rumah, berangkat ke Mekah. Bukan untuk haji, malah untuk nyari uang. Merantau ke Tangerang. Pulang rambutnya malah pirang. Ada itu, kecugelang. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalau kamu nggak ridho dengan aku berikan kepada kamu, apa? Bahwa izati wa jalali lau sallitanna alaika dunya. Wallahi, kata Allah, demi kemuliaanku, keagunganku, akan kuujikan dunia semua kepada kamu. Habis kita.
Kau cari dunia nggak dapat-dapat, kau kejar sampai kejar-kejaran sama hewan buas, nggak akan dapat. Terus selanjutnya, illa ma qasamtuhu lak, dan kamu nggak akan mendapatkan apapun dari yang kamu kejar kemana-mana itu kecuali yang telah aku berikan kepada kamu. Terakhir, wa kunta idzi madmuma. Sudah yang dikejar nggak dapat, noanem karet murah, bongkar ganti sawit. Sawit mulai panen murah, ganti lagi. Kapan mau dapat? Kerja, dagang, kain bangkrut, ganti. Dagang buah-buahan, busuk semua. Ternak mati semua. Singkong murah. Dagang es, hujan terus. Gimana? Tambal bannya nggak ada yang meledos, baru semua. Doanya jelek, ya Allah. Mudah-mudahan itu meledos terus. Ya nggak bisa karena emang nggak bisa. Ya sudah harus ikhlas. Sudah nggak dapat apa-apa. Wa kunta idzi madmuma, dan kamu di hadapanku menjadi orang yang sangat terhina. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo ikhlas semua agar Allah berikan kita rezeki yang berkah walaupun tidak banyak, bisa untuk beribadah. Amin Allahumma amin. Allah berikan jodoh dan solehah, putra-putri yang soleh-solehah. Amalnya banter banget kalau bojo ini. Kayaknya sudah pada pengen kawin semua ini. Ya mudah-mudahan semuanya dapat santri berkah, anaknya soleh-solehah, nanti kemudian punya anak gede-gede, mondok ke sini lagi, kawin lagi, mondok lagi, kawin lagi, mondok. Kok apa senyum 4 tahun itu? Itu emang pondoknya dengan peternakan santri. Makanya saya nggak putus-putus buat anak terus. Jadi urusan Allah. Ini penting. Kenapa? Karena generasi itu adalah generasi Islam yang akan menolong agama Allah. Insya Allah barokah, amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian, para santri yang di pondok ataupun alumni, nggak ada namanya putus dengan alumni. Putus hanya jauh saja di mata, tapi dekat di hati. Insya Allah, Allah berikan kemuliaan kita semua. Allah berkahi hidup kita semua. Insya Allah kita akan ziarah ke Wali Songo tanggal 27 Desember ya Gus ya. Nanti anak yatim ya ikut semuanya walaupun tidak punya biaya, yang ngutang-ngutang lah. Enggak nanti insya Allah dibantu gitu. Kalau yang belum yatim pengen dibantu ya patahin dulu bapak. Nggak boleh ya, jangan. Artinya apa? Ziarah itu sangat penting karena apa? Menyatukan ruh kita dengan ruhnya ulama. Insya Allah berkah. Allahumma amin ya Nabi salam. Salam. Kalau mau ada tanya jawab, dijawab sama alumni. Habis ini maksudnya siapa alumni? Ya. Run faqa nuri. Gambarnya anak-anak juga kasih. Allah ya Nabi salam. Ya Habib Zah.
ala sayyidina Muhammad. Besok berikutnya barangkali tanggal yang sama, nanti kita akan acara sebulan sekali, barangkali nanti punya tim hadrahnya, sebelumnya nanti ada tim hadrah, mungkin nanti ada sambutan-sambutan dari walaupun sekelumit, sekapur sirih dari santri-santri, harapan sehingga santri yang di pondok ini bisa kenal dengan alumni, karena banyak alumni-alumni yang sudah punya pesantren, siapa tahu nanti yang pulang di sana, ikut ngabdi di sana 2 tahun dapat jodoh, gitu kan? Jodoh itu penting, jangan dibiarkan. Ya, Ustadz yang belum kawin-kawin itu. Masa kiai ini kudu kawin aja, kok Ustadz gak kawin-kawin. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita bersama dengan baca Kaftul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Sesi tanya jawab, barangkali dari antum juga nanti boleh tanya tentang agama, tentang masa depan, tapi satu persatu, jangan semuanya. Tapi jangan tanya bagaimana cara jadi orang kaya, karena kaya itu bukan karena harta. Laisal ghina bikasratil mata'id dunya walakin ghinan nafsi. Kaya bukan banyaknya harta benda, tapi kaya itu adalah kaya hati. Ya betul, dimulai. Tampakkan fotonya, sebutkan namanya gitu. Ya, para alumni atau para santri yang ada di pondok yang akan berdiskusi, siapa malam hari, siapa kenal, siapa sayang, silakan